Jadi belakangan ini sempat viral kan berita di sosial media, di media online tentang pagar. Pagar? Pagar betis? Bukan. Bukan. Pagar hati? Apalagi itu? Wah, pagar makan tanaman? Pagar makan. Yang viral itu pagar laut. Hah? Ngawur. Bener. Di laut mana ada pagar? Itu dah yang unik. Dan berkaitan dengan itu sebagai orang yang terdidik, cerdas, dan kepo ya, ingin tahu. Akhirnya ya searching-searching juga. Pagar laut itu apa sih? Kemudian gimana ceritanya sampai viral. Dan ternyata ini cukup mencengangkan. Oh, kenapa begitu? Iya, karena ada banyak sekali versi yang bertebaran di media online, di sosial media, tentang siapa yang membuat pagar laut ini, fungsi, tujuan, dan ternyata sampai sekarang itu masih berlanjut, berlarut-larut sekian lama. Pagar laut ini bukan kayak fenomena alam ya? Bukan kayak terumbu karang gitu. Kayak gimana sih maksudnya pagar laut? Apanya perlu dipagarin? Lu kan tahu gitu. Ya saya kira pertamanya tuh pagar laut merupakan atraksi wisata. Atau mungkin program dari institusi untuk memagari laut kita. Dengan tujuan tertentu. Nah, tapi ternyata setelah didalami, tujuannya ini ada yang menyebutkan untuk kepentingan nelayan. Oh, berarti bagus. Bagus. Tapi satu sisi ada untuk kepentingan perusahaan tertentu. Perusahaan. Wah, kalau perusahaan ini cenderungnya agak kapitalis ya. Tapi ngambil keuntungan berarti ya. Betul. Satu sisi untuk meningkatkan ekonomi sebuah kelompok. Satu sisi justru menyengsarakan nelayan di sana. Benar-benar. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, memungkinkan nggak? Ada sumber yang menyebutkan bahwa pagar laut itu dibuat oleh nelayan dengan panjang mencapai 30 km lebih. 30,16 km ya? Iya. Iya, nih kemarin saya sempat lihat di salah satu postingan seseorang. Jadi dia wawancarai nelayan katanya. Dibilang katanya pagar laut yang dibuat itu katanya dibuat sama nelayan-nelayan yang dimana itu mereka swadaya gitu. Iya. Tapi ternyata nggak nyampe satu hari akhirnya ada postingan lain yang menimpa yang mengatakan saya dia wawancara orang yang bahkan orang itu tidak ada di sana gitu pertama. Kedua, orang yang diwawancara itu katanya dibayar. Kasih bekal istilahnya ya untuk mau diwawancara. Tapi akhirnya saya berpikir nih, pagar laut sepanjang 30-16 km ini apakah memang bisa dibuat oleh swadaya nelayan itu ya? Iya. Ini kan yang jadi pertanyaan, kalau nelayan yang membuat tujuannya apa? Betul. Kok sampai saling merugikan, tidak bisa melaut nih? Katanya ada banyak nelayan bilang itu membuat para nelayan harus memutar, mencari rute agar bisa melaut. Nah, berarti merepotkan dong. Untuk apa nelayan membangun pagar yang buat mereka repot? Benar. Sendiri itu dengan swadaya 30 km. Benar-benar ya, apalagi kalau misalkan kita lihat, kalau kita berpikir pagar itu untuk melindungi kan, melindungi misalkan zona eksklusif ekonomi Indonesia mungkin ya. Tetapi kalau dia justru membuat nelayannya harus muter untuk mencari ikan, berarti itu tidak ada manfaatnya bagi nelayan. Kedua, pagar laut yang sebegitu besarnya itu kemarin kalau saya lihat kan dibongkar sama TNI ya, atas perintah langsung dari Pak Presiden. Tapi ternyata muncul akhirnya pandangan berbeda dari kementerian sendiri. Katanya malah emosi. Kenapa ini harus dicabut gitu? Dan proses pencabutannya itu berat sekali loh kemarin itu. Dan nggak bisa langsung dicabut 30-an kilometer itu. Karena harus menggunakan kapal. Pagarnya tertanam dengan sangat dalam dan terindikasi pagar laut ini sudah ada semenjak beberapa tahunan ya. Iya, dari 2014 katanya. Loh, udah 10 tahun dong. Iya, lebih. 2025 sekarang. 2025 ya. Menjadi perbincangan kan akhirnya dari kementerian terkait itu mengatakan bahwa pagar laut ini tidak diketahui oleh mereka. Iya. Berarti kemarin di tugasnya mereka sebagai kementerian ini mereka tidak tahu bahwa ada pagar laut sepanjang 30 km. Ya, mungkin banyak tugas lain kan mereka sibuk. Bapak-bapak itu sibuk sekali. Kita harus maklumi juga. Benar banget. Kita tidak bisa menimpakan ini pada satu kementerian saja. Betul. Ya. Walaupun kemarin sempat dicecar juga sama DPR kan ya. Ini Bapak kok tidak tahu tugasnya di kementerian Anda sendiri. Gitu. Iya. Terus katanya sampai Presiden sudah mengarahkan untuk membongkar. Betul. Tapi ada lagi kementerian yang melarang katanya itu
itu barang bukti dan seterusnya. Oh iya, ribet juga ya. Betul. Dan dari informasi yang saya dapat, ini terpercaya, saya nyontek ya. Dari beberapa sumber kan menyebutkan juga ada video sempat viral yang mengatakan bahwa salah satu pengembang lah yang membuat perusahaan atau atas nama perusahaan lain membuat pagar laut tadi. Betul. Jadi bukan nelayan. Sementara ketika ditanya, ini ada pengacara dari pengembang yang dimaksud, boleh sebut merek? Boleh asal aman. Ya, jadi ada pengacara pengembang Pandai Indah Kapuk, PIK 2 yang bernama Muanas, ini membantah. Jadi bukan saya yang masang pagar lautnya gitu. Oh iya, mungkin pengacara yang masang kan? Iya dong. Iya juga ya. Kelompok mereka maksudnya. Okay. Dan menurut Muanas, pengacara itu pagar bambu laut dibangun sendiri oleh masyarakat sebagai pemecah ombak. Oh. Kemudian masyarakat disebut membangun tambak ikan di dekat pagar laut tersebut. Nah, kira-kira dibandingkan mangrove, pagar-pagar itu memecah ombaknya gimana sistemnya? Iya. Dibandingkan batu-batu yang apa sebutannya ya? Untuk batu pemecah ombak kan ada yang bentuk-bentuknya unik gitu. Betul. Nah, jadi ada efektivitasnya, nanti kita cari sama mungkin datanya kita lengkapi. Iya, sebagai orang yang hidupnya dekat pesisir ya, kalau di Bali, saya lihat pemecah ombak yang paling ideal itu harus bentuknya batu sih, bukan pagar. Mangrove ya, salah alami kan pohon mangrove, bakau buat yang nggak tahu. Dan kalaupun dibilang katanya nelayan membuat tambak ikan di sana, yang namanya nelayan kan pasti mencoba peruntungan ya. Apa ada tempat seperti itu dicoba buat tambak ikan ya tidak masalah. Dan yang paling mencengangkan ternyata di sini ada permasalahan di penegakan hukumnya loh. Ini ternyata pagar laut yang sepanjang 30 km ini sudah di HGB-kan. Hak guna bangunan. Bangunan Di laut. pagar itu bangunan. Membangun keresahan masyarakat. Dan kalau kita bisa lihat sendiri di ada seorang yang mengerti hukum yang namanya Pak Mahfud lah ya. Kayaknya kenal ya. Kenal lah. Saya kenal lewat sosial media aja. Tapi saya yakin apa yang dikatakan Pak Mahfud ini emang benar karena orang mengerti hukum kan. Hak guna bangunan itu sendiri tidak bisa diperuntukkan di lautan, itu pertama. Kalau menggunakan yang namanya HGA atau hak guna air itu hanya bisa digunakan untuk air mineral atau peruntukannya air yang bisa dikonsumsi, bukan untuk laut katanya. Dan ada kecurigaannya dari beliau juga bahwa pemasangan pagar laut ini semuanya sangat presisi loh, dan kemungkinan besar ini tidak dilakukan oleh para nelayan. Iya betul. Pasti ada sebuah instansi besar atau perusahaan besar yang bisa memetakan dengan sangat presisi pemasangan pagar laut ini. Dan bisa juga kita lihat di Google Maps-nya perbandingannya dari tahun-tahun yang sebelumnya dengan tahun sekarang. Dan itu kan kalau nelayan kan biasanya sporadis ya, pemasangan sesuatunya dia menggunakan kekuatan yang mereka miliki dan tidak bisa sebesar itu. Itu akhirnya muncul dari yang dikatakan oleh Pak Mahfud sendiri. Dan di situ saya juga setuju sih, karena kalau saya lihat di sini ada aturan, ada kepemilikan tentang penataan ruang di Indonesia itu diatur tentang Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Kemudian ada juga tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi termasuk pengelolaan hak atas tanah yang berada di pesisir atau kawasan reklamasi yang mungkin terhubung dengan laut, dan juga lahan di daerah pesisir atau pulau kecil. Kalau kita bilang, kalau kita lihat dari kata-katanya kan pesisir, berarti kan masih ada hubungan dengan tanah ya, ataupun dengan tanahnya sendiri. Tapi tidak ada yang spesifik mengatakan laut, apalagi sampai di HGB kan. Tapi ya kalau nelayan ya tidak sampai sejauh itu mungkin ya pemahamannya. Betul. Sudah ada sebuah lembaga, institusi yang lebih besar yang menggunakan kewenangannya untuk membangun hal tersebut. Dan jadi mungkin kita bisa sedikit menyimpulkan ya, fungsi pagar laut ya tidak untuk masyarakat berarti kan? Kemungkinan besar sih tidak ya. Karena pertama dibilang sebagai pemecah ombak tidak. Betul. Berada di areal yang ombaknya keras juga sepertinya tidak. Tidak betul, benar. Tidak betul. Betul, tidak betul ya. Kemudian kalaupun dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sana sebagai tambang ikan, ya kita bisa maklumi. Mungkin dilihat ada bambunya gitu kan, kemudian bikin tambang ikan, ya mungkin itu bisa dianggap itu mungkin salah satu hal positif yang masyarakat dapatkan ya. Tapi untuk yang lain-lain kayaknya enggak sih. Iya, dan itu mungkin lebih ke terpaksa ya. Benar. Ini kita banyak mungkin-mungkinnya. Tapi untuk fungsi pagar laut untuk negara ini bagaimana?
Tidak juga rasanya ya. Sebenarnya tidak. Pertama, kalau kita lihat pembatasan dari negara sendiri dengan tempat yang lain kan kita mengenal namanya ZEE, Ya. zona ekonomi eksklusif, yang dimana itu sudah kita dapatkan berdasarkan kesepakatan dengan beberapa negara. Intinya setiap negara itu sudah punya batasannya sendiri. Walaupun kadang-kadang dilanggar. Iya. Ada orang misalnya dari negara lain masuk ke perairan kita untuk ngambil ikan. Dulu sempat sih kita punya kementerian yang bagus kan, ibu yang Tenggelamkan. nah, gitu. Dan itu akhirnya membuat salah satu perusahaan di salah satu negara, perusahaan ikannya bangkrut. Iya. Kelihatan sekali indikasinya kalau dia ngambil sumbernya dari negara kita kan itu. Tuh. Tetapi sekarang karena ibu itu sudah tidak menjabat lagi dan ya kita akhirnya tahu bagaimana berikutnya. Dan untuk negara membuat pagar laut sepanjang 30 km kurang jadinya kan. Dan kita tidak sekonvensional itu untuk membatasi negara. Tidak ada fungsinya untuk negara yang besar ini ya. Ya, dan lebih merugikan negara sebenarnya. Benar. Karena ya tadi masyarakat kan bagian dari negara. Betul. Jadi ketika masyarakat dirugikan, ya negara harus bertanggung jawab sebagai pengelola sebuah lembaga besar di mana kita menginjakkan kaki, mengambil sumber dayanya untuk bertahan hidup. Ini seperti yang Bagas dapatkan juga, salah satu sumber ini disebut saja CNN Indonesia. Ya, mantap. Nah, jadi pagar laut misterius sepanjang 30,16 km ini mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Waduh. Nah, dan masyarakat yang beraktivitas ini dihitung nih, nelayannya sebanyak 3.888 orang. Hampir 4 ribuan ini terkena dampaknya. Dan selama ini ternyata membuat nelayan terhalang hingga harus memutar. Jadi solarnya lebih banyak dipakai. Nah. Faktor ekonominya kena di sini, mereka sudah susah nyari makan, kemudian keluarnya banyak. Benar banget. Dan dari sana juga sebenarnya sudah memberikan statement yang jelas ya, bahwa ternyata tidak ada manfaatnya lah bagi nelayan yang ada di sana. Saya jadi keinget tempat saya tinggal nih, guys. Iya. Di Bali. Di Bali, sebagai orang yang tinggal dekat pesisir, saya ingat sebuah pengalaman dulu sih. Tapi ini kasusnya berbeda, bukan pagar laut ya, tapi abrasi. Pada saat momen-momen ketika saya bertemu dengan orang yang memiliki tanah, yang dimana tanah itu sekarang berada dengan laut. Iya. Itu karena terkena abrasi kan. Akhirnya dia ngeliat ini sertifikat saya gitu. Dan tapi sekarang tanahnya dari tengah laut. Kok bisa Pak? Iya, dulu garis pantainya hanya sekian, sekarang udah masuk ke sampai 10 meter. Jadi tanah saya ada di sana. Wah, kan kasihan ya. Tapi mengingat sekarang adanya kejadian di pagar laut ini, ternyata kita bisa mengklaim tanah tengah laut ya berarti ya. Iya. Mungkin nanti ada yang namanya reklamasi kan? Reklamasi. Betul. Jadi yang dari bawahnya mungkin ditambah di atas kan jadi HM mereka karena sudah. Mungkin ini bisa kita pelajari juga bagaimana cara kita mengklaim tanah tengah laut. Karena ini lumayan besar juga, 30 km kan ya. Iya. Mungkin sudah juga entah siapa yang memasang pagar laut itu sudah bisa memprediksi, oh nanti ini akan turun nih airnya, jadi bisa tanah bisa dipakai siapa tahu. Ya, bukan turun airnya, tanahnya dinaikin. Oh, tanahnya dinaikin ya. Wah, luar biasa ya. Menarik ya. Menarik sekali ya. Ya, kita lihat saja nanti gimana permasalahan pagar laut ini bisa diselesaikan. Kita lihat juga bagaimana negara mengakomodir permasalahan ini, karena kita lihat banyak sekali aspek-aspek pemerintahan yang justru sering bertentangan berhubungan dengan pagar laut ini ya. Betul. Tapi yang akhirnya menjadi konflik adalah masyarakat sendiri. Tapi ada satu, akhirnya saya menemukan orang yang saya favoritkan dari kasus pagar laut ini. Siapa? Ada namanya Pak Khalid. Jadi beliau adalah seorang nelayan yang akhirnya mengatakan dengan jelas apa sih sebenarnya pagar laut ini, kemudian apa sih fungsinya. Bahkan beliau tuh sampai mengkritik bagaimana sebenarnya pemerintahan yang terjadi sekarang. Padahal beliau itu seorang nelayan loh. Iya. Wah, sepertinya pemerintahan kita harus belajar sama beliau. Iya, karena memang Indonesia kan negara maritim juga. Betul. Katanya. Itu kita harus buktikan bagaimana negara berpihak kepada nelayan sebagai negara maritim. Betul. Ini langkah awal yang bisa kita lihat apakah pemerintah itu bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengkritisi kebijakan yang kurang tepat. Jadi mereka berpihak pada siapa? Betul. Nelayan atau
yang lain. Yang lain. Nah, gitu. Itu pertanyaannya ya. Betul. Kita sebagai masyarakat kan ya hanya bisa mengingatkan, betul. mengkritisi, mengedukasi, agar kita tidak hanya diam-diam saja tiba-tiba ada pagar. Iya. Kita mau ke laut, mau jalan-jalan, loh kok ada pagarnya? Belok ada pagar lagi. Oh, belok kita lagi. ke labirin kehidupan. Maksudnya orang udah biasanya dia bisa, kalau kita punya rumah tiba-tiba dipagarin aja, pasti emosi kan. Tuh. Ini apalagi orang yang berhubungan dengan mata pencariannya. Kasihan nanti ikan-ikannya juga nggak bisa lewat, Wah. Ya. Tersesat dia. Tersesat ya. Dan pastinya ini merupakan hal yang penting, apalagi karena sudah sangat viral. Seperti kita tahu kan di negara kita tercinta, no viral, no justice katanya. Bahaya. Betul.